Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Wih, siapa yang suruh duduk? Darah Yesus. Emang bahasa Surabaya tuh amin silakan duduk artinya. Enak aja. Tenang aja, nanti ada waktunya pasti saya suruh duduk, jangan takut. Iya kan? Ini namanya nggak sopan banget. Berdiri. Disuruh duduk, udah duduk sama pendeta. Dosa 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kurang mantap. Ini seperti kayak ada cuma 200 orang. Iya kan? Saudara tahu nggak, lihat jumlah kepala saudara saja setan gemetar. Iya kan? Saudara belum berdoa, lihat jumlah kepala saudara setan, mampus gua nih. Iya kan? Tapi lihat, jangan tepuk tangan dulu. Lihat kepala saudara setan gemetar, lihat teriakan saudara dia maju lagi. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya orang yang diberkati. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu disayang Tuhan. Saudara, disayang mertua saja sudah luar biasa, apalagi disayang Tuhan. Amin. Disayang bos di kantor saja sudah luar biasa. Ini yang sayang kita Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Amin. Yang kalau dia bilang cut, maksudnya malaikat. Cut, turunkan berkat. Jangan yang biasa-biasa, 2 kali lipat. Gini, cari 5 orang, tos dia dan bilang kita akan pulang berkat 2 kali lipat. Amin. Ucapkan kalimat profetik kita ya kan. Saya akan pulang bawa berkat 2 kali lipat. Amin. 1, 2, 3, 4, 5. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Nah, kan saya udah bilang apa, nggak mungkin saya lupa. Haleluya. Siapa yang bahagia punya Tuhan seperti Yesus? Amin. Siapa yang berjanji sekali Yesus tetap Yesus dalam hidupnya? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Saya lihat-lihat saudara ini orang hebat sekali nih. Karena di luar hujan. Dan saudara bikin setan betul-betul stres. Saudara bilang gak mau tahu hujan, mau badai, mau ada angin ribut. Nah, Tuhan tetap nomor 1 dalam hidup saya. Amin. Sebelum saya khotbah saya mau cerita dulu. Jadi ini ada rumah sakit jiwa. Ada rumah sakit jiwa. Lalu ada supir busnya. Supir bus rumah sakit jiwa. Supir bus rumah sakit jiwa. Kerjaannya karena orang sakit jiwa suka stres. Memang dia stres terus. Kan repot kan urusin rumah sakit jiwa gitu kan. Jadi saya pikir Tuhan Yesus mau datang. Ini kalau Tuhan Yesus datang kan enak, kita angkat semua. Jadi rumah sakit jiwa ini punya supir 1 khusus untuk program-program orang sakit jiwa di bawah rekreasi. Satu kali nih rumah sakit jiwa lagi mau antar 16 orang sakit jiwa pergi rekreasi ke pantai. Supirnya disuruh, Agus, bawa ini orang sakit jiwa semua. 16 orang. Halo, dia pikir repot juga ini kerjaan. Dia bawa orang-orang dari rumah sakit jiwa untuk pergi ke pantai. Di tengah jalan, ban kempes. Dia pikir kenapa jalannya gak enak nih, jangan-jangan orang gila main sepak bola di dalam mobil ini. Tiba-tiba gak apa-apa, ban kempes. Dia jengkel sekali, dia tendang bannya. Akhirnya dia buka bautnya satu-satu, dia taruh, dia copotin bannya, dia taruh. Saking jengkelnya masih dendam dia tendang lagi bannya. Bannya gak bergerak, cuman bautnya mental masuk kali, 4-4-nya. Sekarang dia bingung, my God, mana bengkel jauh. Dia lagi bingung-bingung, tiba-tiba orang gila 1 turun. Dia tepuk, Mas, woi, kenapa? Hanya orang yang gak waras yang mau curhat sama orang sakit jiwa. Jadi dia bilang, gak apa-apa. Orang sakit jiwanya marah. Apa gak apa-apa? Lu kelihatan stres begitu. Dia takut kan? Bukan dia curhat, cuman dia
Nggak berani aja lihat orang gila marah. Akhirnya dia bilang, gini mas, tadi saya tendang bannya, 4 bautnya hilang semua. Sekarang saya bingung karena bengkel masih jauh. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya ini. Saya udah ikat pakai tali, saya udah coba ganjel nggak bisa. Langsung orang gilanya bilang gini, mas. Ini kan yang 3 bannya masih lengkap semua bautnya. Lu cabut satu-satu. Ini kan jadi tinggal 3. Nah, lu kan masih punya 3. Nah, ini lu pasang 3. Memang jalannya agak oleng dikit. Tapi nanti pas sampai bengkel, lu beli 4 baut. Lu pasang satu-satu. Kan beres. Akhirnya supirnya bilang begini, bener juga nih orang ya. Dia bilang, mas, pinter juga ya. Tapi terus dia bingung, kenapa dia masuk rumah sakit jiwa. Dia tanya, mas, kalau gitu saya mau tanya, kenapa kamu masuk rumah sakit jiwa? Dia bilang, hello, gua masuk sini karena gila, bukan karena bego kayak lu katanya. Nah, ada banyak orang yang tidak gila tapi bego. Ada banyak orang gila tapi tidak bego. Orang kalau sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa pak, sadar ya kan bu. Kalau ibu menikah lalu punya masalah, lalu akhirnya bilang sama suami, saya udah gak tahan, kita cerai aja kalau begini, saya udah gak kuat jadi istri dari suami yang jahat seperti kamu. Saya beri nama bu, bego. Kita masih punya Tuhan kok. Buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Kenapa kita perlu khawatir? Kenapa kita perlu menyerah? Kenapa kita perlu halalkan segala cara? Adik-adik muda, kalau engkau udah masuk gereja, engkau masih tertarik sama orang yang tidak seiman, namanya bego. Hello. Ya elah, gue pikir KKR doa malam mau ngomong apa, gue dibego-begoin sama pendeta. Memang kadang-kala gitu. Memang bego mau diapain? Loh, orang Kristen ada masalah stres, bego. Kita bisa lipat tangan, tutup mata, memanggil pada Allah yang hidup. Di balik doa orang benar, ada kuasa yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. 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 Bilang sama sebelah saudara, jangan bego. Orang Kristen udah diberkati gak bayar perpuluhan, namanya bego. Lu hidup. Memangnya kalau sudah diberkati gereja, memangnya kalau sudah bayar perpuluhan gereja makin kaya. Makin sudah bayar perpuluhan makin besar berkat Tuhan yang Tuhan lipat gandakan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Kita ada masalah, kita bersungut-sungut. Kita ada masalah, kita kecewa. Kita ada masalah, salahkan orang. Kita ada masalah, nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan belum buat mujizat? Saya kan udah berdoa. Kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Tuhan gak bisa atur. Kalau Tuhan gak bisa atur, turun biar saya ngatur. Bego. Sungut-sungut mengeluh tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Tapi waktu saya bersyukur, saya beriman, saya berjalan terus, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Amin. Bukan kitab kita kalau sudah bawa. Lagian kalau nggak bawa buat apa lu datang? Roma pasal 1. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa gerakan baru yang sebetulnya lama. Yang seperti tadi Om Alex sudah bilang, musim doa. Amin. Gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan di Jakarta baru selesai membahas tema selama 33 minggu berturut-turut. Kita sedang belajar tentang doa-doa yang luar biasa dalam Alkitab. Juli minggu ketiga buku itu keluar. 33 doa yang luar biasa. Dan saya percaya betul bahwa kekuatan orang percaya ada di dalam doanya. Amin.
Kekuatan orang percaya bukan ada pada uangnya, kekuatan orang percaya bukan pada strateginya, tapi kekuatan orang percaya ada pada doanya. Pak, Bapak, Pak, jawab kenapa kalau dipanggil sama pendeta? Lu dipanggil pendeta aja gak jawab, apalagi dipanggil bini lu, Pak. Pak, kalau saudara, ada bapak-bapak yang lihatin saya gini. Memang kalau tanggal-tanggal begini gereja kurang semangat. Kalau tanggal 1, gereja semangat. Kalau tanggal-tanggal begini, memang kalau dompet agak lemah biasanya muka juga agak berat. Pak, kalau engkau pulang pagi Pak, jam 2, habis main cewek, habis judi, habis minum, habis buat yang dosa-dosa Pak. Selama istri masih berdiri tolak pinggang dan bilang, hei, masih ingat pulang, masih ingat pulang, masih ingat pulang. Itu gak apa-apa Pak. Engkau aman. Yang penting suaramu lebih keras. Jadi mau apa? Istri biasanya diam. Yang paling repot Pak, engkau pulang jam 2 pagi, istri lagi berdoa. Tuhan, saya tidak tahu suami saya ada di mana. Tapi engkau yang tahu. Lakukan apa yang kau pandang baik baginya. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Kan kau gak mungkin bisa duduk di sampingnya sambil ikut berdoa. Tuhan walaupun kau tahu, jangan kasih tahu dia. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kayak ada orang Batak pelitnya minta ampun. Ada orang Batak pelit. Punya pohon mangga 400. Tapi gak pernah bagi tetangga. Jadi anak-anak muda di situ suka pancuri. Suka mencuri itu mangga. Dia tulis di depan pagar. Siapa yang mencuri? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Pagi-pagi dia lihat, waduh. Mangganya berkurang lagi. Tulisannya ada tambahan. Walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus tidak akan beritahu sama orang pelit macam kau katanya. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah kekuatan saya. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah kekuatan saya. Sama-sama bilang doa kekuatan saya. Kalau uang kekuatan kita, sebagian berkata, pendeta saya udah gak punya kekuatan apa-apa pendeta. Saya udah gak punya uang lagi pendeta. Saya gak tahu mau bikin apa lagi pendeta. Kalau koneksi kekuatan kita, maka kita bilang dulu, Kapolda teman saya. Tapi Kapolda yang teman saya so mati, sekarang saya udah gak punya teman lagi. Tapi saya mau bilang kalau kekuatan kita doa, siapapun kita menghadapi masalah, kita bisa tetap tegak dan tersenyum. Karena kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sebab, halo? Yeah. Gereja seperti saudara ini namanya gereja apostolik dan profetik. Bahasa kerennya. Zaman dulunya bilang aliran Pantekosta. Kemudian dibilang karismatik. Tapi zaman sekarang supaya keren dibilang apostolik dan profetik. Apa artinya apostolik? Kita percaya bahwa kita adalah rasul-rasul Kristus. Apa artinya profetik? Profetik artinya kita percaya pada nubuatan-nubuatan dan karunia-karunia Allah. Jadi gereja apostolik dan profetik. Gereja apostolik dan profetik ada dua persoalannya. Yang pertama, tidak bisa diam. Nggak ada orang apostolik profetik nyanyi, dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Oh. Nggak ada.
Itu namanya HKBP, saudara. Ya. Kalau orang apostolik, orang profetik seperti Bethany ini, ciri pertama gak pernah bisa diam, selalu bergerak. Haleluya 12 kali saya kita bergerak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggal orang dari HKBP bingung, kepedesan kah dia apa itu? Orang apostolik profetik cirinya tidak pernah bergerak. Tidak pernah bisa tidak bergerak. Amin. Dan yang kedua tidak bisa diam. Kalau pendeta khotbah mesti ada yang teriak amin. Nah itu baru namanya apostolik dan profetik. Make some noise. It's okay. Di gereja tertentu orang gak boleh bilang amin. Takut sebelah yang tidur bangun. Di gereja ini it's okay setiap orang bangun. Amin. Sama-sama bilang sama saya amin. Siapapun pendeta yang khotbah apalagi nanti Benihin mau datang. Lu gak datang rugi besar. Rugi besar. Nanti kalau ada pendeta khotbah supaya make sure ini gereja apostolik dan profetik, kalau ada yang seru langsung bilang amin. Biarin orang sebelah stres dengar saudara amin, gak ada urusan. Tapi kadangkala ada yang kurang cocok dibilang amin. Contoh, saudara-saudara kalau sudah hidup dalam kepahitan, sudah hidup dalam kebencian, sudah masuk neraka. Jangan bilang amin. Siapa yang mau masuk neraka? Cukup gini nih. Sama-sama bilang sama saya amin. Nah gitu. Jadi kalau pendeta lagi khotbah gitu, kalau ada yang mantap, nah itu. Atau kadang-kadang gini, yeah. Coba, yeah. Nah, atau kadang-kadang kalau mantap di hati, saudara-saudara sudah pulang dengan berkat. Yes. Nah, itu. Amin. Yeah. Yes. Itu. Gua demen. Gue paling gregetan kalau masuk gereja, udah gede gerejanya tuh jemaatnya gini. Kayak lagi diperiksa KPK gitu. Saya berdiri sini rasa seperti hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Bukan saya pendeta, benar bukan saya pendeta. Kayak itu istri satu ada mau minta cerai. Baru kawin 3 bulan dia minta cerai dari suaminya. Pak saya udah gak tahan sama kamu, saya mau cerai. Saya gak tahan hidup miskin seperti kamu begini. Ternyata kamu gak punya apa-apa, gak punya kerjaan, gak punya uang sama sekali. Bagaimana saya bisa hidup begini? Suaminya bilang, "Mah, di rumah tangga kita kan gak ada masalah. Kenapa mama mau ceraiin saya hanya karena miskin?" Dia bilang, "Bukan karena miskin ya Pak. Saya merasa ditipu, saya merasa dibohongi." Suaminya bilang, "Sayang, kalau kamu bilang saya miskin, saya gak ada kerjaan, saya terima memang saya miskin. Tapi kalau saya dibilang menipu dan membohongi, sorry, tidak pernah aku lakukan dalam hidupku. Lu buktinya kamu gak pernah bilang kamu gak ada kerjaan. Sayang, tapi selama kita pacaran, saya selalu bilang, tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan dalam hidup saya kecuali kamu. Kamu adalah harta segala-galanya yang saya miliki." Kamu setiap kali saya ngomong itu waktu itu, kamu selalu bilang, so sweet, so sweet, so sweet. Jadi setiap adik-adik muda yang ada di sini, kalau cowok saudara selalu bilang ini, "Sayang, kamu adalah harta satu-satunya yang saya miliki. Seandainya saya dibawa ke KPK lalu mau periksa kekayaan saya cuma bilang kekayaan saya yang paling bisa saya banggakan cuman kamu seorang." Saudara jangan langsung so sweet, so sweet. Bilang dulu ini benar atau enggak. Sebab gini. Ayo. Sebab ya amin lagi. Apa yang amin ya sebab? Sebab nah itu. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sama-sama bilang sama saya keyakinan. Kekristenan
Jangan ikutin dong. Kekristenan tidak pernah bisa dipisahkan dari keyakinan. Ya Tuhan. Percuma gue ajarin dari tadi darah Yesus. Kan saya diundangnya sama gereja Betani. Bukan sama Huria Kristen Batak Protestan. Kalau sudah masuk HKBP jangan sekali-sekali sudah bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Oh Sintua mau marah sama saudara itu. Apa pula ini orang dari gereja mana pula dia datang, dari Gunung Kerbau atau apa ini orang? Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan. Lumayan. You can pray. Engkau bisa berdoa. Tapi kalau sudah berdoa tanpa keyakinan, doamu gak ada artinya. Engkau bisa berkata, ya saya udah berdoa. Tapi saya gak lihat mujizat dalam hidup saya. Jawaban saya sederhana. Kekristenan tidak pernah bisa dipisahkan dari keyakinan. When we become a Christian, waktu kita menjadi Kristen artinya apapun yang kita kerjakan dengan yakin. My God is not an insya-Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbizi, insya-Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya-Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya-Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Berseru kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Kita pulang dari tempat ini kita punya kepastian. Kita tidak berkata, ya mudah-mudahan rumah tangga saya dipulihkan. Ya mudah-mudahan suami saya dijamah Tuhan. Ya mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan. Tapi kita keluar dari tempat ini, kita berjalan pasti. Saya tahu saya terima mujizat. Saya tahu saya terima berkat. Saya tahu saya disembuhkan. Saya tahu saya menerima perkara yang besar. Ayat ini bilang sebab aku mempunyai keyakinan. Kenapa kita datang doa malam ini? Ada kematian. Keyakinan, hei. Kenapa kita datang doa malam ini? Enggak, saya cuma mau lihat Gilbert aja. Ntar dia kurus, ntar dia gemuk, ntar dia kurus, dia gemuk. Saya cuma pengen tahu sekarang lagi season apa dia ini. Kenapa sudah datang doa malam ini? Sama-sama bilang keyakinan. Kalau sudah datang karena diajak mertua, sudah pulang biasa. Tapi kalau sudah pulang dengan keyakinan, sudah datang dengan keyakinan, sudah pulang dengan mujizat. Ada tulisan ini doa malam, selesai jam 12. Sebab saya belum mulai khotbah, saya baru baca Alkitab. Itu juga baru 5 kalimat pertama. 5 kata pertama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kenapa Bartimeus berteriak, Jesus son of David have mercy on me? Jawaban saya keyakinan.
Setan gak peduli sudah pergi ke gereja, setan gak peduli sudah berdoa, setan gak peduli sudah buat apapun selama tidak ada keyakinan. The devil like to kill. Setan senang membunuh your faith, keyakinan saudara. Setan gak peduli saudara lumpa-lumpa di gereja, setan gak peduli saudara nyanyi semangat, setan gak peduli saudara pelayanan sejauh saudara tidak ada keyakinan. Gini. Bartimeus bilang, Jesus son of David have mercy on me. Lalu murid-murid Yesus bilang apa? Hello? Murid-murid Yesus bilang apa? Diam. Kenapa dia disuruh diam? Karena dia miskin. Coba kalau dia kaya. Petrus langsung bilang sama Thomas, Tom, gendong dia. Siapa tahu nanti persembahannya kalau dia sembuh, lumayan kita ini, lumayan. Orang kaya. Tapi sayang dia miskin. Jesus son of David have mercy on me. Petrus bilang, diam. Thomas bilang, kenapa suruh diam? Ya yang kayak gini juga kalau disembuhin, ujung-ujungnya minta ongkos sama kita. Ya, udahlah. Kenapa murid-murid Yesus bilang diam? Karena setan mau membunuh keyakinan. Dia nggak mau tahu. Bartimeus berteriak. Tapi sejauh dia nggak punya keyakinan, sejauh akhirnya Bartimeus kecewa, sejauh akhirnya Bartimeus lemah, sejauh akhirnya Bartimeus bermain dengan logika dan berkata buktinya saya disakiti, saya dikecewakan, saya dilukai. Hari ini saya mau bilang hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan bisa saja terjadi dalam hidup kita, tapi jangan sampai anything kill your faith. Sama-sama bilang sama saya tidak akan membiarkan. Ucapkan kalimat ini sebagai langkah profetis saudara. Saya tidak akan membiarkan siapapun dan apapun membunuh iman saya. Faktanya adalah saya buta. Faktanya adalah saya pengemis. Faktanya adalah saya miskin. But my faith, I know. Saya tahu. Saya akan terima mujizat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Orang boleh sakiti hati saya. Tapi orang tidak boleh bunuh iman saya. Orang boleh kecewakan saya, tapi saya tidak akan membiarkan orang membunuh iman saya. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Bartimeus berteriak lebih keras lagi. Ketika orang mengecewakan dan menyakitkan, ketika faktanya melukai, tetapi Bartimeus tidak mau menyerah. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia punya keyakinan yang kokoh. Yesus tidak mungkin mengecewakan. Yesus tidak mungkin membiarkan. Yesus tidak mungkin mempermalukan. Yesus tidak mungkin tidak mengerjakan mujizat baginya. Amin. Berapa kali dia disuruh diam? Alkitab tidak menjelaskan berapa kali. Tapi yang pasti saya tahu satu hal. Sampai kapan Bartimeus berteriak, sampai Yesus bertindak dan dia menerima haknya sebagai orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sampai kapan saya harus bertahan? Pendeta, saya udah percaya pendeta. Tapi selalu saya kecewa, selalu saya ada masalah. Sampai kapan saya harus bertahan? Sampai saya melihat janji Tuhan digenapi. Amin. Ya tapi umur saya sekarang udah 37 pendeta. Saya belum dapat pasangan teman hidup, terus gimana? Saya selalu bilang gini. Jomblo tidak dosa.
Jomblo-jomblo langsung ambil Twitter, lalu upload di Twitter. Jomblo tidak dosa, @Pastor Gilbert L. Semua anak-anak muda dengar jomblo tidak dosa. Lebih baik jomblonya lama daripada jadi piala bergilir. Jomblo tidak dosa. Tapi sekali dapat yang dari Tuhan. Ini yang tepuk tangan jomblo sudah putus asa ini. Hari ini dia bilang, Tuhan terima kasih, di doa malam jomblo pun disebut, haleluya. Alkitab bicara, bangsa Israel diserang oleh Midian. Dan Alkitab berkata Midian begitu jahat sekali. Setiap kali bangsa Israel selesai menabur, waktu mereka mau menuai, bangsa Midian datang berbanyak-banyak sampai tidak ada sesuatu lagi yang dimiliki oleh bangsa Israel. Bangsa umat Allah, bangsa pilihan. Sampai Alkitab berkata, mereka menjadi sangat melarat. Saudara boleh lihat nanti sampai rumah Hakim-Hakim pasal 6. Nggak usah buka sekarang, percaya saya udah persiapan pasti betul. Ya, daripada sudah buka Alkitab lagi bingung, hakim-hakim di mana sih? Dia tanya sama sebelahnya, hakim-hakim di mana sih? Sebelah langsung jawab, di pengadilan banyak. Alkitab berkata sehingga bangsa Israel menjadi sangat melarat. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana bangsa pilihan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana umat Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana bangsa yang dikasihi oleh Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang ditetapkan oleh Allah. Bangsa yang diberkati oleh Allah. Ada tulisan, mereka menjadi sangat melarat. Siapa yang setuju sama saya? Bahwa Tuhan tidak pernah salah. Terima kasih buat 100 tangan yang terangkat. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan tidak pernah salah? Amin. Kalau engkau sakit, Tuhan tidak salah. Kalau engkau miskin, Tuhan tidak salah. Kalau suamimu udah 3 minggu gak pulang, Tuhan tidak salah. Kalau engkau punya mertua yang cerewet, Tuhan tidak salah. Kalau engkau nyebrang lalu ditabrak bajai, Tuhan tidak salah, supir bajai yang salah. Kalau engkau turun dari ojek, betismu kena knalpot, Tuhan tidak salah. Kalau engkau ditipu oleh orang gereja juga, pendeta saya nggak sangka pendeta dia orang gereja juga, hamba Tuhan juga pendeta. Cuma bukan dari Betani sih. Sebagian bilang justru kalau saya dari Betani. Dosa lu. Ya kan? Engkau ditipu sama orang Kristen juga, Tuhan tidak salah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Itu dulu yang harus kau yakini. Bangsa Israel menjadi sangat melarat, Tuhan tidak salah. Tapi kita selalu punya kecenderungan marahin Tuhan karena kita pikir Tuhan salah. Hari ini saya mau bilang, kalau saudara sedang kecewa sama Tuhan, apapun alasannya, ingat, Yusuf masuk penjara karena difitnah oleh istrinya Potifar sebagai pemerkosa. Dia tidak salah. Tuhan tidak salah. Ada 2 hal kenapa ada masalah. 1, either kitanya salah. Amin. Bilang sama sebelah, lu yang salah tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Kalau sampai ada masalah, ada 2 alasan. 1, sayanya yang salah. Atau yang kedua, saya tidak salah, Tuhan tidak salah, proses sedang berjalan. Tetapi di balik ini akan ada mahkota kemuliaan yang menanti. Makanya Alkitab bilang jangan kamu menghakimi. Sorry ya. Saya ini kalau jadi pendeta ini ngomong apa adanya ini.
Sorry ya, nggak apa-apa ya, jangan tersinggung ya. Di gereja itu banyak hakim-hakim amatiran. Pakai bahasa saya suka bilang ini, di gereja banyak hakim-hakim kampungan. Kalau lihat ada orang masalah, tuh lagi dihajar Tuhan dia. Makanya tuh lu lihat dong, lagi dihajar Tuhan dia. Habis orangnya belagu banget sih, sombong banget. Ih, najis. Bilang sama sebelah saudara, jangan suka menghakimi orang. Orang Indonesia dari pertama senangnya ngurusin orang. Pelajaran sejarah. Pangeran Diponegoro matinya kapan? Bayangkan. Opak saya aja meninggal kapan saya lupa. Ngapain saya mesti ingat-ingat Pangeran Diponegoro? Sudah jatuh Pangeran Diponegoro. Ada orang Batak di Surabaya. Guru ngajar. Saudara-saudara Imam Bonjol itu telah berjasa di bangsa kita. Cerita segala-galanya tentang Imam Bonjol. Ini Batak satu nama Tumpal. Badung banget, gak pernah mau dengerin guru ngajar. Akhirnya guru marah. Tumpal kemari sini. Tumpal maju. Kenapa Bu? Coba jelaskan yang Ibu jelaskan tadi. Yang mana Bu? Tentang Imam Bonjol. Kamu gak denger ya? Soal Imam Bonjol. Sebelum saya jelaskan Imam Bonjol, saya mau nanya dulu. Pendeta Ramses Sihaan itu siapa Bu? Loh mana saya tahu kata bu gurunya. Baik. Karena ibu gak tahu, ibu urus saja imam ibu, saya urus pendeta saya. Di antara kita tidak boleh saling menyerang katanya. Itu baru pelajaran sejarah. Pelajaran matematika. Joko membeli penggaris. Satu penggaris harga 2.500. Dia juga membeli pensil. Satu pensil seharga 4.000. Joko juga membeli rautan. Satu rautan seharga 12.000. Ketika dia memberikan uang 120.000 dan dia mendapat kembali 7.500. Berapa pensil yang dia beli, berapa penggaris yang dia beli, berapa rautan yang dia beli? Jawabnya apa? Urusan Joko. Dia mau beli berapa, kembalinya berapa, ngapain lu ikut campur? Kita tuh dari pertama. Jangan suka ngurusin orang, bilang sama sebelah, jangan suka ngurusin orang. Amin. Jangan suka menghakimi orang. Masalah aja sudah nggak tahu, hakimi orang. Hakim-hakim amatiran kampungan, saudara-saudara. Belajar jadi orang yang menyadari. Kalau kita ada masalah atau seorang ada masalah, satu, Tuhan tidak pernah salah. Yang setuju sama saya angkat tangan bilang amin. Amin. Yang kedua, kalau Tuhan tidak pernah salah, bisa jadi saya salah. Amin. Dan kalau saya salah, saya harus berubah. Tapi yang ketiga bisa jadi Tuhan gak salah, saya gak salah. Proses sedang berlangsung karena Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, ada sesuatu yang lebih baik. Sama-sama bilang, ini ucapan profetis nih, sama-sama bilang ada sesuatu yang lebih baik. Belajar tegar aja ngadepin masalah. Kita bukan orang-orang lemah. Kita bukan orang-orang tidak berdaya. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Setuju katakan amin. Biarin tuh geluduk bunyi, suara kita lebih keras di sini. Habis tepuk tangan deh. Sama-sama bilang bangsa umat Tuhan melarat. Sama-sama bilang sama saya, bangsa umat Tuhan melarat. Bilang sama sebelah saudara, saya gak mau gitu. Siapa yang mau melarat, saya doain khusus. Ada urapan melarat hari ini.
aja sudah capek melarat pendeta. Amin. Mereka berseru kepada Tuhan. Dari mulainya nyalahin Tuhan, akhirnya berseru kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan seorang yang bernama siapa? Gideon. Lalu apa yang terjadi? Gideon sedang takut. Sedang memeras anggur di tempat pengirikan gandum. Supaya tersembunyi. Tuhan tidak bilang, hai pengecut. No. Tuhan menyapa Gideon. Apa yang Tuhan bilang? Aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Terima kasih untuk tidak bilang amin. Gideon sedang takut. Gideon sedang bingung. Gideon sedang panik. Gideon sedang don't know what to do. Seperti sebagian kita. Mungkin kita masih tegak. Tapi sebetulnya jiwa kita sedang panik. Kita sebetulnya sedang menutupi sesuatu. Karena we just don't know what to do. Kita merasa saya udah buat segala sesuatunya. Tapi just no solution. Gak ada jalan keluar. So Gideon bilang, I don't know what to do. Dia cuma ngerjain sesuatu yang rutin. Dia sedang memeras anggur di tempat pengirikan gandum. Karena dia takut. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak tertarik melihat fakta yang ada. Tuhan selalu berbicara tentang apa rencananya buat hidup kita. Hari ini, saya mau ucapkan hal yang sama buat saudara. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Amin. Oke, sekarang Gideon ada persoalan. Dia lihat dirinya, my feeling sad, perasaan saya bilang, I am nobody. Perasaan saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Perasaan saya bilang, saya pengecut. Perasaan saya bilang, saya sedang takut. Perasaan saya bilang, saya sedang sembunyi. Perasaan saya bilang, I am not worthy. Saya nggak layak. Yang kedua, faktanya adalah saya melarat. Faktanya adalah bangsa Israel dipermainkan. Faktanya adalah musuh terlalu kuat. Halo? Ada 3 persoalan kita. 1, logika. Sama-sama bilang sama saya logika. Bilang sama sebelah, lu sok pinter sih. Orang tuh kalau pinter biasa. Yang repot yang sok pinter. Bener. Orang kalau ganteng biasa. Ganteng, orang pernah lihat orang ganteng gak? Orang ganteng tuh biasa. Diajak foto, oh iya silakan. Yang repot yang sok ganteng. Baru lewat, sorry ya saya gak ada waktu untuk foto. Lu siapa yang mau foto? Lu juga. Lu orang cantik itu biasa. Pernah lihat orang cantik gak? Biasa. Yang repot itu orang yang sok cantik. Pernah ketemu orang sok cantik? Dia ngerasa seluruh Betani naksir dia. Sampai kucing aja lihat dia meong. Ada yang lihat gitu? Bu, tatapan ibu penuh makna bu. Habis ada ibu-ibu ngeliatin saya gini. Mungkin namanya, dulu mandu muda untuk menggendong. Kayaknya satu Surabaya gitu ngeliatin. Kenapa sih semua orang ngeliatin gue naksir atau apa sih? Ih, najis. Masalah kita kadang-kadang yang pertama apa? Logika. Orang Belanda bilang logika. Sonder logika. Logika. Yang kedua apa? Perasaan. Iya saya rasa sih pendeta kayaknya gimana gitu. Saya udah berdoa tapi gimana ya. Kayaknya perasaan saya tuh kayak gimana gitu. Kayaknya gak ada jalan keluar. Kayaknya Tuhan tuh gak bela gitu. Kayaknya saya jauh gitu dari segala sesuatu. Yang ketiga apa? Fakta.
Sama-sama bilang sama saya fakta. When you pray. Waktu saudara berdoa yang saudara perlu keyakinan. Yang setuju sama saya katakan amin. It's not about your logic. It's not about your feeling. It's not about the facts. Bukan soal logika. Ya tapi kan kita juga mesti pakai logika. I know. Tapi kita juga mesti pakai iman. Logika saya terbatas. Tapi Allah saya adalah Allah yang tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Yang kedua feeling. Let your faith kill your logic. Let your faith kill your feelings. Let your faith kill every faith. Faktanya adalah kita menderita. Nah, iblis ahli mainkan logika, perasaan, dan fakta. Betul? Itu yang suka bikin saudara kecewa kan? Ya, wanita pendarahan 12 tahun, faktanya dia pendarahan. Perasaannya bilang, I cannot touch his garment. Faktanya adalah nggak mungkin. Dan sekarang logikanya bermain. Percuma saya buat apapun. Tetapi her faith, imannya bilang, asal ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku sembuh. Malam ini saudara ada pilihan. Saudara mau pulang dengan fakta Midian membuat kami melarat. Persoalan membuat kami sengsara. Badai di rumah tangga kami. Keadaan hidup saya sedang ada dalam masalah yang berat. Logikanya adalah gak ada jalan keluar. Perasaan saya rasanya udah gak sanggup. Hari ini saya mau bilang, saudara mau pakai faith atau saudara mau pakai gabungan dari logika, feelings, or facts. Sekarang Gideon, logikanya bilang, saya gak mungkin bisa. Feelingnya bilang, habis saya. Faktanya, Midian udah menghabisi semuanya. Tapi sekarang Tuhan bilang, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Sama-sama bilang saya pahlawan. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Apa bedanya pahlawan sama pengkhianat? Apa bedanya pahlawan sama pengkhianat? Di Ponorogo itu pahlawan atau pengkhianat? Di Ponorogo itu pahlawan atau pengkhianat? Ini yang namanya sok pinter. Di Ponorogo itu pahlawan atau pengkhianat? Hah? Tergantung buat siapa. Betul? Tanya dulu dong, tergantung buat siapa. Buat Belanda dia pengkhianat. Buat Belanda dia pemberontak. Betul? Ya kan? Sama seperti presiden Timur sekarang. Sanana Gusmao. Itu pahlawan atau pemberontak? Hah? Hah? Udah diajarin. Tanya dulu tergantung buat siapa? Tergantung buat siapa? Buat Indonesia dia pernah masuk penjara sebagai pemberontak kok. Tapi buat Timor Leste dia adalah pahlawan. Apa bedanya pahlawan sama pengkhianat? Seandainya Sanana Gusmao waktu itu, ketika dia ditangkap dan dia menyerah, dia cuma jalan setengah jalan, dia tetap seorang pengkhianat. Seandainya Pangeran Diponegoro setengah jalan lalu menyerah, dia tetap pengkhianat. Tetapi seorang pahlawan adalah dia bertahan terus sampai akhir apapun harganya, sampai dia melihat kemenangan tersedia. Yang setuju sama saya katakan amin. Bu, kalau ada masalah sedikit sudah bilang, saya cerai aja pendeta. Saya udah gak kuat ngadepin semua. Pengkhianat. Jangan ketawa, pengkhianat ketawa-ketawa lagi. Adik-adik muda kalau engkau berkata, ya habis gimana pendeta? Saya tuh doa gitu, cari yang seiman belum dapat-dapat. Ya sudahlah pendeta, tidak ada rotan akar pun jadilah.
Ya kan? Ya habis zaman sekarang begini pendeta, cara pacarannya nggak bisa gitu. Kesenggol darah Yesus, nggak bisa pendeta. Zaman sekarang pacarannya gitu pendeta, kayak gurita. Main rabas sana rabas ini. Dia jamah segenap tubuhku. Wanitanya bukan sadar malah. Aku berserah. Prianya tambah semangat kan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Wanitanya bukan sadar malah, jangan lelah bekerja di ladangnya saya. Ya mama. Wanita yang membiarkan tubuhnya diraba-raba oleh pasangannya, dia adalah wanita yang bego. Sorry ya, saya pendeta kalau ngomong apa adanya. Saya nggak bisa tuh ngomong, saudara-saudara kalau sudah wanita terus membiarkan tubuh sudah diraba-raba oleh pasangan saudara, kurang layak, bego. Saudara kan anak Tuhan, anak raja. Amin. Kalau mulai disenggol yang dalam nama Yesus, roh-roh perzinahan aku hancurkan. Tinggal suami saudara masuk. Cowok sudah langsung, oh sandalama, sandalama, sandalama. Laki-laki Kristen yang suka raba-raba tubuh pacarnya, saya beri nama laki-laki biadab. Yang ketawa biadab. Biarin sudah marah sama saya. Saya kalau khotbah saya sayang sama saudara. Saya nggak mau sudah cuma amin-amin pulang buat lagi. Memang sih pendeta, saya melakukan hubungan seks sebelum nikah sama pacar saya pendeta. Tapi saya setiap kali berdoa kok supaya Tuhan lindungi dan tidak hamil. Puji Tuhan udah 3 tahun terakhir ini Tuhan jaga pendeta. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Gila kali lu ya. Gideon ada pilihan. Sama-sama bilang sama saya, life is a choice. Saya mau sengsara atau saya mau menang, pilihan di tangan saya. Saya mau jadi pengkhianat atau saya mau jadi pahlawan, pilihan di tangan saya. Ketika orang memfitnah saudara, lalu saudara tetap bertahan, saya beri nama engkau pahlawan. Tapi ketika orang memfitnah, saudara-saudara bilang, saya udah gak kuat. Lu gue tempeleng dalam nama Yesus loh. Saudara boleh marah sama saya dan bilang, pendeta tuh gak pernah ngalamin siapa yang saya alamin. Sakit banget gue difitnah orang. Saya kasih tahu saudara-saudara. Dalam hidup pelayanan saya yang baru berumur 28 tahun. Saya sudah ngalamin berbagai fitnah. Saya pernah dibilang orang sudah mati. Sampai saya udah dikirimin bunga ke rumah saudara-saudara. Yang saya sedih, kenapa bunga bukan amplop? Saya pernah dibilang terbaring di ICU. Saya pernah dibilang ceraikan istri, kawin sama perempuan berjilbab. Saya pernah dibilang punya simpanan. Saya pernah bilang udah mau mati terbaring di ICU. Segala macam saudara. 2 tahun yang lalu mungkin sudah cukup dengar peristiwa itu. Katanya saya perkosa adik ipar. Aduh. Tapi saya cuma bilang semua fitnah itu kecil. Kecil. Satu-satunya fitnah yang pernah menggetarkan hati saya, saudara tahu apa? Saya dibilang homo. Coba kamera itu close up. Sisi samping. Close up ya. Samping kiri. Tengah. Coba saudara lihat dari sisi kiri, kanan, depan, belakang. Pertanyaan saya, kelihatan ada homo-homonya gak barang dikit? Saya dibilang homo. Najis. Saya marah sekali. Saya gak terima. Saya mau robek tuh orang mulutnya. Pantas saja dibilang homo, gila.
Aduh. Selalu saya bilang, fitnah adalah langkah terakhir. Setan itu kalau udah gak tahu mesti buat apa. Untuk membunuh iman saudara, membunuh semangat saudara, membunuh keyakinan saudara, membunuh api pelayanan saudara, dia akan kirim fitnah. Tapi saya mau bilang, itu tandanya setan udah mulai putus asa. Kalau engkau mulai difitnah artinya setan udah gak tahu mesti buat apa. Itu saatnya engkau berdiri tegak, berjalan terus rebut kemenangan. Karena Tuhan sudah berjanji, kita adalah pahlawan. Sama-sama bilang pahlawan. Saya tidak mau pulang sebagai pengecut. Saya tidak mau pulang sebagai penakut. Saya tidak mau pulang sebagai pengkhianat. Saya mau pulang sebagai pahlawan. Dengar baik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan Allah. Why we pray? Kenapa kita berdoa? Karena kita punya keyakinan. Kenapa kita tegak sampai hari ini? Karena kita punya keyakinan. Kenapa kita mau tetap melayani Tuhan? Karena kita punya keyakinan. Kenapa kita gak goncang di tengah badai? Karena kita punya keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan dan melakukan perkara besar. Yang setuju sama saya katakan amin. Saya simpulkan dengan ini. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, berarti kekuatan Allah untuk apa? Yang pertama, untuk menghancurkan iblis. Sama-sama bilang sama saya, iblis di bawah telapak kaki saya. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya pahlawan. I know. Alkitab saya bilang di akhir zaman pahlawan pun akan menangis. Kadangkala storm will go so high. Kadangkala badai akan naik begitu tinggi. Tapi saya cuma mau bilang, you are God's hero. Engkau adalah pahlawan-pahlawan Allah. Akhirnya engkau pasti menang. Sama-sama bilang iblis ada di bawah telapak kaki saya. Sama-sama bilang iblis ada di bawah telapak kaki saya. Keyakinan saudara menuntun saudara pada power of God. Power yang apa? Power untuk menghancurkan iblis. Yang kedua, untuk mengadakan perubahan hidup. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya pasti berubah. Kadangkala Tuhan harus bawa kita kepada badai. Karena badai satu-satunya cara untuk merubah kita. Amin. Sepotong kayu tidak ada harganya. Tapi kalau kayu itu dipahat, kayu itu diukir, jadi ukiran-ukiran yang mahal, baru berharga. Tapi kalau kayu itu bisa ngomong, setiap kali dipahat, sakit. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu namanya proses. Ayub bilang, ketika engkau menguji aku keluar sebagai emas murni di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bilang, Yesus tidak pernah salah. Yang pertama, kalau saya punya keyakinan, maka akan menuntun saya pada power of God untuk menghancurkan iblis. Yang kedua, untuk mengadakan perubahan hidup. Sama-sama bilang, hidup saya pasti berubah. Makin hari makin indah. Makin hari makin dahsyat. Kadangkala bukan kita salah, Pak. Kadangkala bukan kita salah, Ibu. Tuhan cuma mau jadikan kita lebih indah lagi. Tuhan gak pernah puas dengan anak-anaknya. Tuhan mau berkati kita lebih lagi. Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Tuhan mau curahkan anugerahnya lebih dahsyat lagi. Yang setuju katakan amin. Tapi sayang, anggur baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Tuhan mau enlarge our capacity. Dia robah kita, dia robah kita, dia robah kita. Supaya layak untuk menerima segala berkat yang luar biasa. Yang ketiga, Injil adalah kekuatan Allah. Keyakinan kita akan menuntun kita pada kekuatan Allah. Yang menuntun pada kemenangan dan mujizat. Engkau adalah pahlawan. Tidak akan menyerah. Sampai kau melihat janji-janji Tuhan digenapi. Yang setuju katakan amin. Dan akhirnya yang keempat.
Keyakinan kita akan menuntun kita pada power of God yang membawa pada peningkatan dan kemajuan. Jangan harapkan kemajuan kalau engkau tidak suka berdoa. Jangan harapkan kemajuan dan peningkatan kalau engkau tidak suka berdoa. Karena doa dalam keyakinan itu, ia akan membawa kita pada peningkatan dan kemajuan. Ingat, salah satu virus berbahaya dalam gereja bernama GGD. Gitu-gitu doang. Tuhan sedang mau mencari orang percaya yang makin hari makin dahsyat. Makin hari makin luar biasa. Engkau boleh saja menilai dirimu sendiri sebagai pengecut. Engkau boleh saja menilai dirimu sendiri sebagai orang yang banyak masalah. Tapi hari ini Tuhan sedang bilang, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Sebagai penutup yang saya mau ingatkan cuma satu. Saudara mau percaya fakta? Saudara mau percaya logika? Saudara mau percaya perasaan? Atau saudara mau percaya suara Tuhan? Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku. Pegang tanganku. Katakan, Lord, I do need it. I do need it. Aku perlu banget Tuhan pegang tangan aku. Kalau enggak aku pasti jatuh Tuhan. Dalam hidupku. Sama-sama katakan. Ku pandang wajah. Cuman itu yang bikin aku tenang. Cuman itu yang bisa bikin aku kuat. Cuman itu yang bikin semangatku kembali membara. Darimu. Pegang tanganku. Jangan lepaskan. Kalau Tuhan lepaskan aku pasti jatuh. I am finished. Sama-sama katakan. Ku pandang wajah. Itu yang beri kekuatan bagiku. Itu yang memberi semangat bagi aku. Haleluya. Darimu. Pegang tanganku. Pegang tanganku Yesus, haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Masing-masing kita buat saat teduh. You are here to pray. Engkau ada di sini untuk berdoa. Engkau ada di sini karena engkau punya keyakinan Allahmu hidup, Allahmu dahsyat, Allahmu luar biasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Keyakinan kita akan menuntun pada kekuatan Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. I don't care about what is in your logic. Saya nggak mau tahu apa yang dalam logika saudara. Saya nggak mau tahu apa yang dalam perasaan saudara. Saya tidak mau tahu apa yang ada di depan sebagai fakta keadaan dalam hidupmu. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Yesus bilang, aku menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Engkau bukan seorang pengecut. Engkau bukan seorang yang lemah. Engkau bukan seorang yang kalah. Tapi engkau adalah pahlawan. Come on, rise up. Bangkit dan imani, aku seorang pahlawan. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan jadi pengkhianat. Aku tidak akan halalkan segala cara. Aku gak mau jadi Kristen yang bodoh, yang bego, yang lari dari panggilan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau engkau suami yang punya perempuan lain dalam hidupmu. Kalau engkau seorang istri yang lari dari suamimu. Kalau engkau pacaran dengan suami orang. Kalau engkau anak muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kalau engkau seorang yang sudah lari dari kehidupan ini. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, God, I am a hero. Aku seorang pahlawan. Orang boleh bilang aku pengkhianat. Orang boleh bilang aku pengecut. Orang boleh bilang aku sumber masalah. Tapi hari ini aku dengar Tuhan lebih daripada siapapun. Nggak mau tahu berapa banyak badai yang sudah menghancurkan saudara. Saya nggak mau tahu apa yang pernah terjadi. Tapi yang saya tahu cuma apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
Gideon sibuk dengan kalau engkau menyertai aku, kenapa kami sengsara, kenapa kami melarat. Kita sibuk dengan apa yang pernah terjadi, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk apa yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Satu yang engkau harus yakini, Tuhan tidak pernah salah. Seringkali semuanya terjadi karena Dia sedang mau proses kita lebih indah lagi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan ini aku siap. Iblis ada di bawah telapak kaki aku, ngapain aku stres dan frustasi. Mungkin kau sedang mau lari dari panggilan. Mungkin kau merasa gak ada orang yang peduli dengan engkau. Mungkin kau merasa kalau aku disertai Tuhan, kenapa aku melarat? Kalau aku disertai Tuhan, kenapa rumah tanggaku seperti ini? Kalau aku disertai Tuhan, kenapa badai sebesar ini? Engkau sibuk dengan hakim-hakim amatiran, hakim-hakim kampungan yang sedang mengintimidasi hidup saudara. Come on, rise up. Tuhan bilang kau pahlawan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Lord, I stand up by faith. Aku berdiri tegak dengan iman. Hidup tidak ditentukan oleh feeling. Alkitab tidak berkata orang benar akan hidup oleh perasaan, orang benar akan hidup oleh pikiran, orang benar akan hidup oleh logika, orang benar akan hidup oleh fakta. Tapi Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Apa yang ada dalam imanmu, itu yang akan kau tuai di hari-hari depanmu. Percuma kau berdoa kalau kau gak punya keyakinan. Tapi hari ini jangan dengar intimidasi iblis. Dengar suara Tuhan. Aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Dengan iman aku nyatakan, seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi aku. Aku adalah pahlawan yang gagah berani. Aku akan menang. Aku akan lihat mujizat. Aku akan kuat. Aku akan merebut mahkota yang Tuhan sudah janjikan. Di dalam nama Yesus. Hari ini kembali aku akui, untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidupku, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Aku cabut dari perkataanku kalau aku pernah menyalahkan Tuhan. Dan mulai hari ini aku cuman bilang, aku siap diproses lebih indah, lebih dahsyat, lebih luar biasa bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kira bata karabasyara. Haleluya. Kalau kau sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit sekarang. Jangan biarkan setan datang dengan intimidasi penyakit. Mulai imani kesembuhanmu. Taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, karena firman Tuhan katakan orang percayakan tumbang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus, penyakit kami tolak. Karena firman Tuhan katakan, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Penyakit ini bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa di sorga. Karena itu kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Cancer, tumor, aku tolak sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Segala gangguan jantung, paru-paru, liver, ginjal, gula, penyempitan pembuluh darah, pengentalan darah, apapun nama penyakit itu. Penyakit hanya sebuah nama, tapi Yesus nama di atas segala nama yang menghancurkan segala kuasa penyakit. Kemandulan kami perintahkan sekarang terbuka di dalam nama Yesus. Sakit kulit kering dalam nama Yesus. Sakit pinggang, otot-otot, urat-urat disembuhkan sempurna. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, terima jamahan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Tubuh kami bukan tempat penyakit. Tubuh kami lebait Roh Kudus. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Mulai imani kesembuhanmu. Mulai imani kesembuhanmu. Jangan pikir, wah penyakitku susah, gak bisa. Mulai imani kesembuhanmu. Mulai imani. Engkau datang ke sini untuk punya keyakinan. Engkau berdiri di rumah Allah ini karena engkau punya keyakinan. Jangan biarkan setan membunuh iman saudara.
perasaan, pikiran, logika, dan juga fakta tidak bisa menguburkan keyakinan kita bahwa Yesus tetap Tuhan sumber segala kuasa. Yesus tetap Tuhan penyembuh. Yesus tetap Tuhan pemberi kemenangan. Yesus tetap Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Engkau pahlawan. Engkau pahlawan buat keluargamu. Engkau pahlawan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau pahlawan di masa mudamu. Engkau suami yang adalah pahlawan. Engkau istri yang adalah pahlawan. Bertindak sebagai pahlawan. Jangan bertindak sebagai pengecut. Jangan bertindak sebagai penakut. Jangan bertindak sebagai pembuat masalah. Jangan bertindak sebagai pengkhianat. Tapi bertindak sebagai pahlawan-pahlawan. Oh, angkat tanganmu dua-dua. Hai pahlawan-pahlawan. Haleluya. Oh,